Berada di dataran tinggi, yaitu sekitar 700 meter di atas permukaan laut, tidak serta-merta membuat Bandung selalu memiliki udara segar. Pasalnya, Bandung adalah basin atau kawasan yang dikelilingi pegunungan seperti mangkuk, dan hal itu dapat membuat polusi udara terperangkap di dalamnya. Berdasarkan laporan dari Nafas, salah satu aplikasi pengukur kualitas udara sepanjang 2023, Bandung Raya menempati posisi kedua wilayah paling tinggi polusinya di Indonesia, dengan angka polusi 44 atau masuk kategori tidak sehat. Hanya di bawah Tangerang yang memiliki nilai 48. Angka ini diambil berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan alat berupa sensor dengan standar Eropa yang telah disebar di berbagai kota di Indonesia. Jadi kita melihat, jadi yang kita ukur kan kalau kita sebut polusi udara itu kan sebetulnya banyak ya, ada polutan partikel, yaitu yang utama adalah PM2.5, dan PM2.5 ini kenapa ditetapkan oleh WHO sebagai metrik utama, dikarenakan yang paling berbahaya untuk kesehatan manusia adalah si PM2.5 ini. Lalu kita juga mengukur partikel gas-gas juga, jadi ada polutan-polutan gas yang dihasilkan oleh asap dari transportasi kendaraan, asap dari pabrik, konstruksi. Semua faktor-faktor ini menyebabkan atau menimbulkan polusi yang ada di udara yang kita hirup. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Dudi Prayudi, menyatakan sensor yang dimiliki Nafas berbeda dengan yang digunakan oleh DLHK yang sudah sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup. Data dari sensor milik DLHK menyebut pada 2023 polusi Bandung Raya berada dalam kategori sedang. Namun masukan dari Nafas akan menjadi bahan evaluasi yang harus diselesaikan bersama kota kabupaten lain di cekungan Bandung. Upaya-upaya yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita bisa menurunkan emisi gas buang dari transportasi. Karena salah satu penyumbang terbesar dari gas polutan adalah dari transportasi. Makanya kita melakukan uji emisi di beberapa lokasi dan kita lakukan setiap bulannya, jadi 1 kali 1 bulan. Sementara Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah ITB, Profesor Puji Lestari mengatakan, suatu daerah berada di tingkat polusi standar atau tinggi dapat dilihat dari baku mutu rata-rata. Di Indonesia sendiri, untuk baku mutu rata-rata harian berada di 55 mikrogram per meter kubik. Selama di bawah 55, masih di bawah baku mutu dikatakan masih baik. Dan untuk rata-rata tahunan di Indonesia, baku mutunya 15 mikrogram per meter kubik. Sedangkan apabila mengacu pada WHO, baku mutu rata-rata tahunan berada di 5 mikrogram per meter kubik. Untuk tahun 2023, baku mutu di Bandung bahkan sempat mencapai 50 mikrogram per meter kubik. Hal ini diduga disebabkan sempat terjadi kebakaran di TPS Harimukti, Kabupaten Bandung Barat dalam waktu cukup lama. Memang itu mungkin tidak hanya di Bandung, di beberapa kota itu akan masih berat untuk Indonesia untuk mengikuti baku mutu Indonesia sendiri yang tahunan itu yang 15 mikrogram per meter kubik. Untuk annual itu memang masih sulit ya. Jadi memang Indonesia sendiri masih apalagi untuk menuju ke WHO, baku mutu yang WHO yang 5 mikrogram per meter kubik itu juga masih sangat jauh, saya kira 15 aja susah dicapai. Nah, kalau yang baku mutu hariannya 55 itu relatively oke gitu ya. Banyak kota yang sudah di bawah itu saya kira banyak sekali. Puji menambahkan, Kota Bandung memiliki permasalahan kemacetan cukup tinggi yang juga cukup dominan menyumbang tingkat polusi. Belum lagi topografi Bandung berbentuk cekungan sehingga polutan cenderung lebih lama di satu wilayah sebelum tersebar merata. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.